Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama afdalul ummah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segenap para ulama, para asatidz yang saya muliakan, cukup banyak hadir di tempat ini. Mohon maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Kita doakan mudah-mudahan segenap guru-guru kita, semua murabbi ruhina, Allah berikan sehat walafiat dan ilmunya manfaat buat kita semua. Keluarga besar Masjid Al-Ihsan dan seluruh panitia pengajian suku, bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat duduk bersama-sama di majelis ilmu di rumah Allah ini berserta dengan para ulama. Tentu harapan kita mudah-mudahan majelis ini kelak di yaumil qiyamah Allah jadikan di antara istana yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, pertama saya agak sedikit lambat karena tadi harus ke Jati Asih dulu, kumpul sama para ulama gabungan juga subuh. Alhamdulillah bisa silaturahim lagi dengan para ulama di tempat ini. Kalau udah duduk sama para ulama adem pikiran kita, bener nggak? Nggak inget tagihan utang kan kalau di sini mah ya. Nah, ingatnya ntar kalau sampai rumah baru ingat lagi. Adem kita kalau duduk sama para ulama. Makanya kata Nabi, masalul jalisil saleh wasu kahamilil miski wa nafi'il jin. Perumpamaan bersahabat duduk dengan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang yang tidak baik. Perumpamaannya itu kata Nabi ibarat orang dagang minyak misik yang kita temenin dengan orang pandai besi yang kita temenin. Jadi sama seperti kalau dengan ulama kayak kita duduk sama penjual minyak misik. Kalau duduknya bersahabatnya dengan orang yang tidak baik, kayak kita berteman sama orang yang tukang pandai besi, tukang las ya. Kalau kata bahasa Betawi pak tukang solder ya. Oh, zaman dulu solder. Kalau gelas agak keren dikit lah kalau gelas. Jadi ibaratnya kayak begitu. Fahamilil mis imma ayyuzi au an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan thayyibah. Kalau kamu duduk sama orang-orang soleh, sama orang yang dagang minyak misik, kata Nabi,
paling enggak kamu dibagi itu minyak sama tukang. Kalau nggak dibagi karena wanginya enak, harum, kamu beli itu minyak. Beli enggak, dibagi enggak. Kata Nabi apa? Wa imma antajida rihan thayyibah, paling tidak kamu dapat wanginya. Oh. Coba kalau kita duduk sama ulama, sama kiai, gak usah jauh-jauh dah. Duduk apa yang mimpin tahlil, apa duduk yang di belakang, itu pisangnya cakapan di depan mimpin tahlil. Lah bener. Coba nih, yang di sini mau kiai-kiai pisang dulu gini banget. Lah ente mana dapat kotak doang mikir. Itu contoh kecil aja. Kita kalau duduk dekat sama orang-orang soleh itu enak, tenang. Sama orang-orang istiqomah itu tenang. Makanya satu majelis itu ibarat riyad min riyadil jannah, taman di antara tamannya surga. Tapi kalau udah bergaul sama orang yang gak baik, repot. Boro-boro kita dapat senang, dapat gak senang dulu. Duduk sama tukang main gaplek, main remi, umpamanya, baru datang udah tanya sama kita, lu mau rokok gak? Lu minta rokok sama kita, belum apa-apa. Makanya bergaul sama orang soleh itu bawa kenikmatan, dan bukan itu saja. Anta ma'aman ahbabta, nanti di hari kiamat kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Kalau kau cinta dengan ulama, kau cinta dengan habaib, kau cinta dengan orang soleh, kau cinta dengan para guru, di akhirat kamu akan bersama dengan mereka. Paling tidak begitulah cintai para ulama. Makanya majelis ilmu itu majelis paling enak. Apalagi diiringi dengan maulid junjungan Nabi besar kita Muhammad ya Rabbi. Karena tidak ada kunci yang bisa membuka surga kecuali dari syafaat yang buka, yang pegang itu baginda Nabi. Surga tidak akan dibuka sebelum Nabi membuka dan Nabi masuk ke dalam surga. Makanya paling tidak kita bisa diakui sebagai umat Nabi. Itu kita pegang. Dulu ada seorang wali auliyaillah, Mulla, namanya kalau nggak salah Mulla apa gitu, Al-Madani, satu tempat. Dia ini di antara wali min auliyaillah. Dia pernah cerita, dia bilang ada orang tua di setiap majelis yang dia buka. Ini kalau orang tua ini masuk, itu langsung majelis itu wangi, semerbak, dan majelis itu jadi tenang, damai, adem. Setiap kali orang tua ini datang, wangi, harum, tenang. Ini karena dia wali min auliyaillah, tahu ini orang apa yang dikerjakan. Tapi dia tetap tanya. Satu saat dipanggil orang tua ini. Dipanggil, ya kalau bahasa kita karena dia orang tua, apa bapak, pak engkong lah, pencak, kencing lah, apa minyak yang ente pakai. Setiap kali ente masuk ke majelis ini semuanya mencium harum. Dan ini minyak yang kau pakai ini saya tidak pernah menemukan. Ini minyak mereknya apa? Seribu bunga, apa Hajar Aswad, apa-apa. Ini nggak pernah ada. Minyak apa yang ente pakai? Apa kata orang tua ini? Tuan guru, saya nggak pernah pakai minyak apa-apa. Senyum. Mula ini dia senyum, dia tahu siapa dia. Akhirnya ditanya apa? Saya tahu kalau kamu tidak pakai minyak wangi. Cuman yang saya ingin tanyakan kepada engkau, apa amalan yang kamu baca sehingga kamu bisa wangi? Orang tua ini cerita, saya tidak punya amalan apa-apa, Tuan Guru. Cuma yang saya sering baca kapan dan dimanapun, saya selalu bersolawat kepada baginda junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cuma memperbanyak solawat sampai satu hari ketika saya sedang tidur, saya bermimpi berada di majelis Rasul. Saya berada di majelis Nabi, di majelis Rasul. Tiba-tiba Nabi berkata, apa kata Nabi?
siapa di antara kalian yang paling banyak berselawat kepadaku, tolong berdiri dan peluklah aku, kata Nabi. Semua yang hadir diam, termasuk orang tua ini mikir, dia mau bangun takut masih ada orang yang selawatnya lebih banyak dari dia. Ini hebatnya orang kalau ikhlas kayak begitu, nggak ngitung-ngitung amalan dia. Dia nggak merasa pinter, dia nggak merasa paling hebat, dia biasa-biasa aja. Makanya kehebatan seseorang di mata Allah itu bukan karena dia pinter, ilmunya banyak, tapi akhlaknya. Sekarang banyak orang pinter, banyak doktor, banyak profesor, tapi kadang-kadang akhlaknya kepada agama, kepada Nabi, kepada umat ini jelek. Belum lama ada profesor doktor disebutnya Buya, apa dia bilang? Kalimat tauhid itu bukan kalimat la ilaha illallah, tapi kalimat tauhid adalah kalimat persatuan. Lalu majul. Ya, ini kan udah kacau. Yang masuk surga bukan agama Islam aja, bukan yang beragama Islam aja. Di luar Islam kalau dia melakukan kebaikan boleh jadi masuk surga. Ini kan sama dia juga membenarkan semua agama. Kalau sudah menyatakan semua agama benar, apa enggak murtad orang itu? Tapi yang heran yang ngikutin ada aja kok. Yang ngikutin tetap aja kan. Padahal jalannya udah lain. Nah ini orang tua ini dia mau berdiri bingung. Saya nggak seberapa baca. Jangan-jangan masalah ada orang yang lebih banyak sholawat. Nabi ngomong lagi yang kedua sama. Siapa di antara kalian yang paling banyak bersolawat kepadaku, bangun, mari datang kepadaku, peluklah aku, ciumlah aku. Tadi berani. Di antara yang hadir ada yang ngomong katanya, Rasul aja yang bangun, kau lebih tahu ya Rasul siapa orang. Nabi bangun, maka diparahin orang tua nih, langsung disuruh bangun, dipeluk, dicium sama Nabi. Ya Allah, ketika aku dipeluk dan dicium sama Nabi, rasa hati ini damai, tenang jiwa ini. Aku nikmati ketenangan hidup pada saat itu. Tapi begitu aku sedang menikmati, aku terjaga bangun dari mimpi. Ketika aku bangun, ternyata ruangan kamar tempat tidurku sudah wangi semerbak. Badanku semerbak seperti aku mencium baginda junjungan Nabi besar Muhammad. Ya, mimpi ketemu Nabi. Dan orang yang mimpi ketemu Nabi gak sembarangan. Kalau ada ustaz masih melakukan perbuatan dosa, masih jadi tukang bohong, masih jadi tukang fitnah, dia bilang ketemu Nabi itu bohong, bukan Nabi yang ditemuin, setan jangan-jangan. Iya. Orang yang hatinya bersih yang bisa ketemu Nabi, nggak sembarangan Nabi nemuin umatnya. Ahli-ahli tarekat, orang-orang sufi boleh jadi mereka yang siang malam di malam bangun bersolawat minta kepada Allah, bersolawat agar bisa bertemu dengan Nabi. Siang malam menangis, kadang-kadang baru bisa ketemu. Nah model kita keluar dari rumah melihat tidak picin mata melotot, bagaimana mau ketemu Nabi? Itu kan begitu. Jadi bersih. Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau itu membagi amal jadi 3. Ini mohon maaf ya para guru kalau salah, kalau dibenerin nanti. Ibnu Athaillah As-Sakandari ini dia emang ahli hikmah. Maka dalam kitab hikamnya itu beliau membagi amal jadi 3. Apa kata beliau? Amal itu 3. Kalau ini 3 bisa dilalui oleh setiap anak manusia, setiap insan yang beriman kepada Allah, maka dia akan mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang pertama ada yang disebut dengan amal syariat. Ini li islahil jawari, untuk membersihkan kita punya anggota tubuh. Ada yang disebut dengan amal tarekat. Ini li islahil qulub, untuk membersihkan hati kita. Ada yang disebut dengan amal hakikat. Ini li islahir ruh, untuk memperbaiki ruh. Makanya manusia kalau badannya sudah bersih, megang gak sembarangan, ngeliat gak sembarangan, ngomong gak sembarangan, langkah gak sembarangan. Ini udah bersih, dia punya anggota tubuh. Lalu hatinya bersih.
Kenapa? Karena masuk dalam tarekat. Dan setelah itu maka Allah bersihkan ruhnya menjadi bersih. Dia akan mendapatkan satu kemuliaan yang. Lalu apa saja inti dari amal syariat ini, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi mohon maaf tidak cerita maulid kita, ya anggap aja lagi ngaji betul-betulan. Ilmu syariat itu intinya ada 3, kata beliau. Intinya ada 3. Jadi kalau bisa ekornya gimana? Ini aja kecilin. Oh jadi nggak kasihan kuping bapak-bapak. Nah, ekornya dikecilin aja, jadi enak itu suaranya. Gak usah bassnya juga gak usah gede-gede. Suara saya udah ngebas soalnya. Dan cukup. Amal syariat, inti dari amal syariat yang pertama kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini adalah taubat. Ini yang pertama, taubat. Sebab apa? Karena setiap kita ini manusia pasti punya salah, pasti punya dosa, pasti kita punya kelalaian dalam hidup, pasti punya salah dan dosa kita. Yang terjaga, yang maksud tidak lain kecuali baginda junjungan Nabi besar kita Muhammad. Yang kita tiap hari pasti ada dosa. Saya nggak pernah berbuat dosa. Saya setiap hari di rumah, kalau udah waktu saya ke masjid, saya ngaji, saya melakukan kebaikan, saya sedekah, saya beramal. Saya nggak pernah melakukan perbuatan dosa. Saya setiap melakukan, saya lakukan dengan ikhlas. Ketika ngomong dirinya adalah ikhlas, ketika itu sebenarnya dia lebih sombong. Orang kalau ikhlas tuh nggak bakalan ngomong, gue menghafal di masjid puluhan juta, gue ikhlas, gue rendong, itu ketika dia ngomong ikhlas sama rendho, biar orang tahu dirinya itu orang ikhlas. Ketika itu sebenarnya dia sombong. Jadi kalau kita belajar tasawuf itu ya kesadaran. Makanya untuk mencapai ma'rifatullah itu gak gampang. Dan kita sering baca tuh, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Kita sering baca, ilahi anta maksudi ya Allah, engkau adalah tujuan hidupku. Anta maksudi wa ridhoka matlubi, keridhoanmu ya Allah aku harapkan. Aqtini mahabbatan, berikan kecintaanku kepada engkau ya Allah, wa ma'rifatak, dan agar aku mengenal engkau ya Allah. Kata orang Torikot, buat sampai ke ma'rifatullah, mengenal Allah yang sesungguhnya itu paling tidak ada di bumi. Yang cuma sampai ke sana itu ada 2 orang besar yang kita kenal dalam sejarah perjalanan orang-orang sufi. Yang pertama itu Rabi'ah al-Adawiyah, yang kedua Al-Imam Hasan al-Basri. Untuk mencapai itu berat. Jadi kalau kita cerita ini paling ada 7 pintu yang harus dilewati. Yang butuh video ibni Adam qasran wa fil qasri sadran wa fil sadri qalban wa fil qalbi fuadan wa fil fuadi syagafan wa fil syagafi sir wa fil sirri ana, baru sebut ma'rifatullah. Ketika itu orang tidak ada yang terpikir dalam kehidupannya kecuali Allah. Kalau tes apa aja memang dan kadang ada yang setengah itu harus hati. Kalau tes halo. Jadi kita kembali. Pertama, taubat. Pertama taubat kepada Allah. Dan apa-apa. Jadi kembali, setiap kita ini manusia pasti punya salah dan dosa. Makanya orang yang merasa selalu salah dan dosa, dia melihat dirinya, dia gak bakal jadi orang sombong, Pak. Gak bakal jadi orang sombong. Kenapa? Karena ketika itu dia tahu bahwa dia juga banyak dosa, gak bakalan nyalain orang lain.
Dan tenang aja, 5 menit lagi. Jadi tobat nih yang pertama, banyak tobat. Makanya Nabi padahal sudah maksum, tapi setiap hari tidak kurang dari 100 kali beliau itu istighfar, minta ampun kepada Allah. Ini pelajaran buat kita. Kalau beliau saja yang maksum mau bertobat, apalagi kita sebagai umatnya yang selalu banyak dosa dan kesalahan. Jadi gak bakalan sombong, dia ingat mati. Yang paling bahaya kan orang kalau udah gak ingat mati, ini paling bahaya. Makanya Nabi menyebutnya orang yang selalu ingat kematian itu orang yang cerdas. Ketika Nabi ditanya manil aqyas, ya Rasul siapa orang yang cerdas itu? Aksaruhum lil mauti dzikran wa aksanuhum lima ba'dahu istidada. Orang cerdas adalah orang yang selalu banyak mengingat kematian dan dia melakukan kebaikan kuat setelah kematian dia. Ini orang cerdas. Makanya beda Pak, orang cerdas sama orang pintar itu lain. Nabi nyebutnya bukan manil mahir, bukan siapa orang yang pintar, tapi manil aqyas. Tapi siapa orang cerdas? Apa sih bedanya orang cerdas sama orang pintar? Kalau orang cerdas, omongan sama perbuatannya sama. Dia ngomong A maka dilakukan A, dia ngomong B maka dilakukan B. Ini orang cerdas. Jadi kembali, orang cerdas itu apa yang diomongin itu yang dikerjain. Contohnya, ya kalau sekarang contohnya kayak Pak Anies dah, Presiden 2024. Betul. Nah, itu contohnya itu. Beliau itu orang cerdas Pak. Betul. Beliau orang cerdas, omongannya pekerjaannya sama. Kalau orang pintar lain, ngomong, bisa ibu, ngomong. Ya, jadi itu bedanya. Makanya orang aqyas, orang pintar kayak begitu tuh, kayak orang cerdas. Makanya ini harus cerdas. Kita bangga Pak, saya ini orang Jakarta, ini masuk Bekasi ya? Bekasi ya? Bukan Jakarta Timur ya? Oh nempel ya, perbatasan ya? Iya. Makanya terus terang Pak, saya bangga sama Pak Anies. Kenapa? Omongan sama perbuatan itu sama. Dan DKI itu vaksin paling tinggi Pak, sampai 130% lebih. Dulu awal-awal ketika ada perintah vaksin, lambat. Saya termasuk awal-awal pertama gak mau vaksin. Bagi ketua MUI karena belum vaksin, umat ini nanya, ketua MUI-nya aja belum vaksin gimana? Satu saat saya debat sama beliau Pak. Beliau memang orang cerdas, kalah saya. Apa? Terakhir saya ingat kata beliau, kata Pak Anies, gini Kiai, kenapa Anda minta antum jadi contoh untuk vaksin? Cuma dengan anak pengen tes. Ini kan kita udah hampir satu tahun. Masjid di sana ditutup, sholat renggang-renggang, tablik akbar ini nggak ada. Anak cuma pengen itu kembali, kata Pak Anies. Maksudnya, kalau di Jakarta ini sudah 80% lebih vaksin, para ulama tokonya vaksin, nanti masjid majlis semuanya buka, normalin lagi. Ya Allah, saya begitu beliau bilang, bener nih Pak Gub? Iya, aneh tanggung jawab. Anda bilang siapin tempat besok karena mau divaksin. Ada WA-in para ulama tokoh. Cuman saya minta Pak Anies tolong vaksinnya di balai kota ya. Nanti antum tungguin. Anda tungguin gitu. Jadi suatu hari ulama kiai keluarga besar ini saya WA-in datang ke balai kota. Anda minta dokternya dokter antum juga ya Pak Gub. Iya dokter Anda langsung dokter Pak Gub.
langsung ditungguin. Ngeri juga Pak kalau dokter lain waktu itu dokter suntik mati lagi. Kalau banyak kiai pada mati waktu itu. Ada kata Pak Anies, aneh tanggung jawab semua, aneh siapin, tenang aja kiai. Udah besok siapin balai kota, kumpulin kiai. Bener dia tungguin betul. Beliau tuh kalau bilang iya, enggak. Itulah hebatnya Presiden 2024 kita. Amin. 2024 kalau sekarang biar nama Jokowi terus lanjut dulu lah. 2024 dia udah gak calon lagi. Nanti kan ada tuh calon. Lalu saya pengen orangnya Pak, ya namanya anak Betawi. Jadi gak pakai apa ya, nedeng aling-aling. Apa adanya Pak. Apa adanya kan? Iya, ditanya. Ente ketua MUI, ente mestinya nggak ngomong gitu. Ente kalau tanya anak, kira-kira ke siapa? Karena Pak Anies jadi presiden anak siapin, jelas jadinya. Jadi yang lain nggak bisa mempengaruhi kita. Oh dia udah jelas. Jadi jelas. Jadi hidup ini harus jelas. Kalau kata bahasa Nabi, innal halala bayyinun wal harama bayyin. Yang halal jelas, yang haram itu jelas. Nggak boleh jadi bisa terang-terang. Nama hidup pokoknya di tengah-tengah aja, nggak kemana-mana. Di akhirat dilihat cuma dua Pak, Sakiyun Amsain, sorga apa neraka. Cuma dua pilihan kita, mau kemana kita? Kan itu aja jelas. Digiring orang ke sorga ke neraka, tinggal mau mana pilih kita. Kan begitu, sudah jelas. Nah, vaksin, akhirnya umat ikut vaksin, bener Pak. Sekarang sampai 130 lebih. Sebelum itu langsung saya bicara sama Pak Gub, sudah lebih dari 100%. Saya pengen majlis semua dibuka masjid. Silakan ya. Sekarang Jakarta udah aman, silakan. Kita langsung bikin maklumat sama pimpinan MUI, buka masjid, musola. Begitu masuk Rabiul Awal, bikin tabligh maulid semua. Makanya alhamdulillah Pak, sekarang apalagi di Jakarta, subuh maulid, pagi maulid, siang maulid, malam maulid. 2 tahun nggak maulid, ya Allah 2 tahun kulkas kosong mulu kulkas. Begitu sekarang udah apa-apa dah. Makanya saya bilang Ustaz syukur dan terima kasih itu mestinya. Iya kan, berkah maulid kita. Kalau kita kumpul begini hidup ini enak kok. Makanya saya bilang udahlah, COVID, corona nggak usah disebut-sebut lagi, dia udah pergi. Tadi ngomongin lagi dia balik lagi. Lalu dia ngomongin lagi, dia balik lagi kemari. Iya kan? Makanya kita bersyukur alhamdulillah kolaborasi ulama dan umar. Ini saya coba contohin aja kolaborasi. Kata Pak Anies, kalau urusan tatanan pemerintahan hak anak untuk bicara. Tapi kalau urusan agama silakan kiai MUI bicara. Kan enak Pak, kita kolaborasi gitu. Ya Allah, nikmat Pak. Walaupun masih ada yang hantem kiri kanan macam-macam. Apalagi sekarang ada satu partai yang ngobok-ngobok lagi. Iya, PSS apa? Sekarang memang mereka tidak suka Pak dengan keberadaan umat. Mereka udah ngeri lagi ketika umat Islam kumpul, apalagi kalau subuh kayak gini. Tanda kebangkitan umat Islam ini kalau subuhnya udah rame. Kenapa itu Turki begitu hebatnya, kuatnya? Karena Turki itu kalau udah subuh, Masya Allah Pak, itu kayak Jumatan. Saya berapa kali kesana. Dia bangkitkan pemuda. Ukurannya ketika sholat subuh udah seperti sholat Jumat, maka di situ ukuran kekuatan umat Islam. Sekarang ini sudah ramai di mana-mana. Sholat subuh gabungan, udah mulai bangkit kembali. Mereka udah mulai agak takut, jangan-jangan Islam akan lebih kuat lagi. Mereka takut Pak dengan kekuatan Islam. Kenapa kita dipecah belah? Lantaran kita nggak mau bersatu. Makanya ada itu, saya pernah baca, ada jenderal NATO. Ngomong-ngomong tanya itu sampai jam berapa biasanya berarti. Nah, biar ini dong, biar sama kita. Jam 7 ya. Ya, 7 ya. Jenderal NATO ketika dia berhasil menghancurkan Saddam Hussein dengan Iraknya, menghancurkan Muammar Gaddafi, dia habisin semuanya. Dia punya teman orang Muslim,
Satu saat ngomong, dia datang, dia silaturahmi pada tempat muslimnya yang awal. Masuk di rumahnya, kebetulan ada TV lagi live siaran Mekah. Live siaran Mekah waktu itu udah masuk waktu Isya. Pas musim haji. Kalau udah musim haji tahu sendiri Pak. Jutaan orang. Kata sahabatnya muslim ini jenderal, kau lihat itu bagaimana banyaknya umat Islam. Banyak. Itu di Mekah lebih dari 2 juta umat Islam kumpul. Kira-kira kalau jenderal melatih baris berbaris dia rapi berapa lama orang sebanyak itu bisa barisnya lah. Kata jenderal NATO ini paling tidak kalau orang biasa 1 bulan baru kelar. Diajarin baris-baris paling nggak sebulan. Kalau dia tentara paling nggak 1 minggu. Kalau dia pasukan khusus 3 hari kelar. Begitu rapi ngomong gitu, komat lo ada. Kalau di Mekah, iya. Begitu komat, kan bangun semua tuh, masjid dalam sampai luar. Imam kan langsung kasih kode. Subuh paku, rapi dulu. Terbiasa begitu. Istaqimu. Luruskan, rapi, barisan, rapi, barisan. Enggak sampai 2 menit, rapi semua. Kata teman muslim ini sampai jenderal lihat. Ternyata prediksi jenderal salah. Coba lihat. Jenderal bilang 1 bulan. Jangan 1 bulan, 1 minggu, 3 hari. Ternyata nggak lebih dari 2-3 menit udah rapi barisan. Jadi jenderal NATO karena nggak pernah melihat itu orang sholat di Masjidil Haram merinding. Hebat. Umat Islam ini hebat. Begitu dikasih apa-apa langsung rapi. Bapak, Ibu dan Saudara, ini maknanya apa? Kalau umat Islam mau satu komando, ikuti apa yang disampaikan para ulama, ikuti apa yang disampaikan para habaib, ikuti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita yang istiqamah, Islam ini menjadi kuat. Jangan lagi kita lihat baju apa yang kita pakai ketika di Masjidil Haram. Ini dari berbagai bangsa dan negara, dari berbagai macam baju yang dipakai, masuk ke dalam semuanya rata. Sudah tidak lagi dipandang baju, dipandang jas. Ormas apapun kita, ketika ada komando dari ulama, komando dari habaib, komando dari guru-guru kita, mereka istiqamah menyampaikan kebenaran, kita ikuti, maka Islam akan menjadi kuat. Gak ada yang berani katakan yang umat Islam di Indonesia. Benar? Karena kita kadang-kadang gak istiqomah, mau diacak-acak. Masalahnya kadang-kadang ada juga ustaznya juga yang ngacak-ngacak juga, itu ribet. Umat kadang-kadang jadi bingung. Kalau kita istiqomah yakin Allah tolong. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Coba lihat Rasul di mana kurang dahsyatnya orang kafir menghantam Nabi, bahkan pedang udah di leher, tapi Nabi masih selamat karena Nabi istiqomah yakin pertolongan Allah itu datang. Apa yang gak bisa diperintahkan di alam ini oleh Nabi bisa. Nabi pengen kaya, Jabal Uhud bisa jadi pas. Semua ciptaan Allah, batu bisa berzikir, dipegang sama Nabi, bisa bersolawat, pohonan pun demikian, bahkan bisa dipanggil. Suatu hari Nabi sedang duduk dalam satu bukit, di jurang ada pohon, Nabi lagi melamun, mungkin mikirin umatnya, datang mereka jujur. Kira-kira kita istilahnya, ya Rasul, kata Jibril, kenapa kamu melamun? Kau panggil itu di bawah ada pohon itu di jurang, kau panggil saja, pasti akan datang kepadamu. Nabi panggil, ya ayat Tuhan saja, hei pohon, ta'ali, kemari. Itu pohon datang, Pak, jalan itu mengikuti Nabi, ketemu depan Nabi. Itu jalan sampai depan Nabi, kita nggak tahu bagaimana tuh pohon jalan. Begitu sampai di hadapan Nabi, kata Jibril, suruh balik ya Rasul, suruh balik Muhammad. Akhirnya irji, balik lagi ke pohon. Masya
bisa balik. Kalau bisa bayar, kalau kita bisa makin pohon duren, kalau sebelah, pohon duren kemarin bisa rumah kita malam-malam kita pakai. Makanya begitu Pak hebatnya Pak. Makanya kunci itu, bahkan ketika Allah menciptakan salah satu sorga yang namanya sorga Aden. Sorga Aden itu diciptakan itu hanya buat Nabi. Kalau saya ceritakan banyak lain. Yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, ada yang dari air yang jernih, ada yang dari madu, ada yang dari khamar, ada yang dari susu. Itu kan adanya di dalam sorga Aden. Yang dipersiapkan untuk orang-orang yang takwa. Di sorga Aden itu ada kubah yang besar. Ketika itu Nabi waktu Isra Mi'raj melihat kubah besar karena melihat ini sungai yang begitu hebatnya, kata Jibril, ini sungai nanti bermuaranya di haudmu ya Rasul, di haudmu ya Muhammad. Itu semuanya bermuara di haud Nabi. Jadi kalau nanti ada umat yang minum satu gelas saja udah gak bakalan dia kehausan. Nabi lihat dari mana ini asalnya air. Ternyata ada kubah besar itu terbuat min durratin wa yaqut, dari intan permata. Dilihat, oh dari kubah itu asal. Ya. Ini dari kubah min durratin wa yaqut. Ketika itu Nabi pengen balik, kata Jibril, jangan Muhammad, kamu harus masuk dulu itu ke dalam kubah itu. Kata Nabi, bagaimana aku harus masuk? Itu kuncinya begitu besar, pintunya dari emas, kuncinya besar. Aku tidak bisa membuka, tak punya kunci. Apa kata Jibril? Yang punya kunci cuma engkau dan Nabi Sulaiman ya Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu kunci. Yang punya cuma Nabi Sulaiman dan Muhammad. Lalu Nabi mengucapkan bismillah, terbuka dengan sendiri. Nabi masuk, ternyata ada empat yang besar. Dari tiang itulah keluar air putih, air susu, air madu, air khamar. Kemudian kau perhatikan Muhammad, dari tiang-tiang di atas itu keluar. Kau lihat ini, dilihat di atas setiap tiang ternyata ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim dari empat tiang. Bismi dari huruf mim, golongannya keluar air jernih. Allah dari golongan haknya keluar susu. Ar-Rahman dari mimnya keluar madu. Ar-Rahim dari mimnya kosong itu keluar rahmat. Dari situ keluarnya dan berakhir sekali lagi ya khutbah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah nikmat sebenarnya. Pengen banget cerita banyak karena waktunya sudah habis waktu itu. Ini baru satu ya ilmu syariat, intinya baru satu, baru takwa, masih tiga setelah ini. Ilmu tarekat intinya juga ada tiga juga, ada muraqabah, ada musyahadah, kemudian nanti ada ma'rifah dan lain sebagainya, masih banyak. Ada ikhlas, ada juga nanti apa namanya mutmain, ada lain sebagainya. Kalau cerita panjang, makanya cukup satu dulu ya. Ya biasa kalau Ustaz ngomongin sepotong biar lunak lagi nanti sudah begitu. Saya rasa ini sekali lagi sedikit satu dulu untuk yang ada pada saya, para ulama, para kiai, para guru, para masyayikh. Kalau ada omongan saya yang salah, sekali lagi mohon maaf. Itu kesalahan pasti dari pribadi saya. Tapi kalau di sana ada sedikit kebenaran, pasti itu datangnya dari Allah Subhanahu. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.